dakwaan primer melanggar (340) KUHP, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk keterangan saksi dalam berkas kami tidak perlu bacakan, namun langsung ke analisa fakta. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, yang dimaksud dengan analisis fakta adalah batasan, bahasan, atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. Alat bukti keterangan saksi yang telah 1 yaitu Maharesa, 2 Vera Marita Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Devianita Huta Barat, Roslin Emika Simanjuntak, 7 Sangga Parulian Sianturi, Rohani Simanjuntak, Juni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadiek, Indrawanto Pasaribu, Susi Daden Witaful-Haq, Prayugi Itara Wikaton, Farhan Sabilah, Marjuki, Damianus Loba Koban, Diryanto alias Kodir, Abdul Somad, Alfonsius 2 Roreng, Azan Romer, Nevi Alfilia Isbah Aska Tilawah, Ahmad Sarul Ramadan, Victor Kamang, Bimantara Jaya Diputro, Anita Amalia, Dwi Agustin, Raditya Adiasa, Ridwan R. Soplanit, Sartini, 30 Martin Gabi Sahata, 31 Rifausal Samuel, Renhat Regens, Arsad Daifa Gunawan, Danu Fajar Subekti, Teddy Rohendi, Sulat Abo, Endra Budi Argana, Susanto Haris, Linggom Siahan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Beihuni, Audi Pratowo, Sopan Utomo, Panji Zulfikar, Rikat Elisir Bediang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, Beni Ali, Versi Sambo, Putri Candrawati, Sirajul Umam, Irwan Robit, Sugeng Butut Wicaksono, Novianto Rifai, Rojiah alias Jia. Bahwa saksi nomor 1 hingga nomor 53 tersebut telah bersumpah untuk memberikan keterangan di sidang secara bebas, tanpa paksaan ataupun menjerat, dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Dan saling melengkapi sedemikian rupa yang membenarkan adanya suatu peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu. Sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 dan 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166 dan pasal 185 ayat 1, 4 dan 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Bahwa seluruh saksi dalam perkara tindak pidana ini, kecuali mereka yang merupakan saksi sekaligus menjadi terdakwa dalam yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, yakni saksi Verdi Sambo, saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, maupun saksi Riki Rizal Wibowo adalah saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, maupun mengalami sendiri mengenai suatu tindak pidana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan rencana terlebih dahulu, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUU
Romawi 8/2010 tanggal 08 Februari 2011 telah menjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP huruf A KUHP, yakni pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari saksi bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksian itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Bahwa saksi dalam persidangan ini, sebagaimana saksi nomor 29 hingga 43, mulanya hanya mengetahui adanya tindak pidana yang mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Ferdi Sambo, bahwa telah terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang terungkap pada kemudian merupakan skenario yang disusun oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sulap Abu, saksi Beni Ali, dan saksi Rifauzal Samuel menunjukkan adanya suatu skenario yang disusun sebelumnya mengenai posisi terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, maupun keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menunjukkan adanya permasalahan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan para ajudan maupun ART dapat dikategorikan mempunyai keterangan yang bernilai sebagai saksi, dikarenakan terdapat relevansi yang sangat erat dengan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya dalam penyidikan, namun tidak dapat hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut. Pasal 185 ayat 1 KUHP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Namun ketentuan ini tidak boleh dimaknai secara mutlak, melainkan harus memandang aturan tersebut dengan menggunakan penafsiran sistematis, yakni dalam hal ini menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 162 KUHP mengatur mengenai saksi yang sudah pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan namun tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan. Pasal 162 ayat 1 KUHP mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian berhalangan hadir karena alasan meninggal dunia, tempat kediaman yang jauh, ataupun berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan dianggap telah dibacakan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan di dalam persidangan. Keterangan saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang juga telah dibacakan tanggal pengambilan sumpahnya beserta poin penting dalam berita acara pemeriksaan di persidangan, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP.